Mulai biasanya memang pembahasan mulai dari yang prospek, kemudian yang kelas regional, kemudian kelas madya, kelas utama, dan kelas bintang. Tetapi untuk supaya kita tidak terlalu jauh, kali ini kita bisa menyiapkan dua bonsai ini, kira-kira salah satunya akan kita Gini Pak, saya ingin menanyakan bahwasanya kenapa Bapak bisa mendirikan Pagupon Kreo ini, untuk biar semua tahu, karena Bapak mendirikan ini, kita bagi kalangan pembonsai yang masih belajar nol, yang tahu dasarnya apa untuk tuntutan belajar di situ, dapat ilmunya seperti apa, jadi kupas tuntasnya seperti apa? ya. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang untuk semua teman-teman ya yang sudah rawuh, kerso rawuh hari ini di Pagupon Kreo. Ya, Pagupon Kreo itu sebenarnya maksudnya adalah Pagupon itu kan rumah burung merpati. Jadi tempat berkumpulnya burung merpati. Kreo itu tempat wisata di dekat tempat ini. Kebetulan kita berada di Kuasen Rejo, di daerah Kelurahan Pongangan, di daerah Gunung Pati, itu berdekatan. Jadi posisi Pagupon Kreo itu berdekatan dengan tempat wisata Gua Kreo. Nah, saya menggunakan kata Pagupon itu sebagai sebuah lambang. Ini adalah tempat berkumpulnya teman-teman komunitas maupun penggemar bonsai, tanpa melihat aliran, latar belakang, strata atau apapun. Jadi Pagupon Kreo itu berkumpulnya teman-teman bebas tanpa politik. Nah, Pagupon Kreo itu sendiri sebenarnya singkatan. Pagupon itu selain rumah burung, tempat berkumpulnya burung dara, itu juga saya tujukan untuk kita berkumpul, itu juga singkatan juga Pagupon. Pagupon itu singkatan dari Paguyuban Petani Bonsai Kreo. Meskipun namanya Kreo, tapi ini yang kumpul di sini tidak terbatas dari komunitas manapun, dari manapun dan siapapun. Artinya kalau teman-teman yang berkumpul dan datang itu mau belajar bonsai bersama, pintu Pagupon Kreo sendiri terbuka secara rutin. Jadi yang sudah jalan selama ini, kumpulan atau pertemuan rutinnya adalah setiap awal bulan di minggu pertama jam 3 sore. Ya, di situ siapapun boleh rawuh, boleh berdiskusi, boleh sharing, boleh bawa bonsai, boleh beli bonsai, boleh jual bonsai, boleh jualan yang lain, apapun yang dibutuhkan dalam rangka bagaimana membuat bonsai itu menjadi lebih bagus, lebih baik dari sisi penampilan, tumbuhnya maupun potnya, kira-kira seperti itu. Jadi memang tempat Pagupon Kreo itu tidak dimiliki oleh 1-2 orang, tetapi milik kita semua, milik semua penggemar bonsai, khususnya di daerah Semarang dan sekitarnya. Oke, jadi terbuka untuk siapa. Jadi dari akses Pak Andreas sendiri, beliau seorang Jui ya Pak? Ya. Jadi di kalangan Semarang ya, dan mungkin bagi saudara-saudara yang ingin mengakses belajar bersama kami atau dengan beliaunya Pak Andreas sendiri, jadi kita bisa di sini tahu gimana secara membuat bonsai sampai awal sampai bisa jadi ya Pak, gimana gerakan seperti apa atau keinginan seperti ekspresi kita seperti apa, kita bisa menyampaikan. Di sini akan diterangkan banyak sama Pak Andreas. Kesempatan ini kita juga bareng bersama belajar ini Pak, langsung aja ya Pak, kita belajar aja untuk bahan bonsai seperti ini.
bagusnya seperti apa dengan monggo Pak Andreas bisa diterangkan. Oke. Sebelum masuk di materi itu saya ingin juga mungkin nambahkan sedikit informasi. Belajar di Pagupon Kreo itu tidak dipungut biaya dan juga tidak akan melulu saya yang memberikan sharing ya, tetapi nanti pada yang sudah berjalan ya, pada acara-acara yang sudah berjalan, Pagupon Kreo juga sering mengundang teman-teman trainer atau teman-teman praktisi ya yang menggemari bonsai untuk menjadi narasumber maupun untuk sharing keahliannya, pengalamannya dalam beliau mengembangkan bonsai itu supaya nanti menjadi lebih baik. Jadi silahkan siapa saja, misalnya suatu kali dari teman-teman yang datang itu pengen sharing di depan untuk membagi ilmunya bagaimana menjadi trainer atau bagaimana membuat tanaman lebih subur atau membuat konsep-konsep yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita semua, kita terbuka sekali. Jadi tidak terbatas pada orang-orang tertentu dan komunitas tertentu. Jadi siapa saja boleh kita sharing dan kita berbagi bersama kan itu. Karena pada dasarnya Pagupon Kreo itu memang itu tadi, bahwa dibuat untuk tempat belajar bersama, memberikan manfaat bersama dan tidak dipungut biaya. Mantap, jadi gratis teman-teman. Monggo Pak, ini untuk bahannya kita bisa terangkan. Bahan apa ini Pak? Kebetulan hari ini saya menyiapkan dua bonsai yang mungkin secara tahapan tumbuhnya sudah pada tingkatan tertentu ya, tahapan tumbuh. Artinya saya mencoba membayangkan atau menjelaskan bagaimana bonsai ini siap untuk kita ikutkan di dalam kontes-kontes yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas, baik di PPBI atau ya secara khusus memang karena saya mereferensinya banyak kontes yang sudah diselenggarakan oleh PPBI, saya menggunakan referensi di sana. Di satu sisi juga setidaknya itu untuk supaya cara berpikir kita juga mempunyai persepsi yang sama sehingga tidak simpang siur, karena bisa saja kalau misalnya suatu kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang lain, tentu penjelasannya bisa berbeda juga menurut latar belakang dari masing-masing narasumber ya. Nah, saya mencoba menjelaskan beberapa kali pada materi yang kita diskusikan bareng adalah dengan membayangkan bahwa ketika kita membentuk atau memprogram atau merawat bonsai ini, bagaimana nanti suatu kali kita akan bisa mengikuti kontes baik yang sifatnya nasional maupun yang bersifat kontes-kontes lokalan yang sekarang ini semakin banyak dilakukan oleh beberapa komunitas gitu. Dan tentu itu nanti akan menjadi satu referensi kita bersama bagaimana kita menyiapkan bonsai-bonsai yang kita miliki. Artinya supaya nanti apa? Kalau misalnya kita bicara tentang bonsai kan targetnya mau dibawa kemana kan itu. Misalnya bonsai saya ini udah pantas nggak mau diikutkan kontes yang levelnya masih lokal, atau kita ikut kontes nasional yang di sana mungkin sudah ada kelas prospeknya, ada kelas regionalnya, ada kelas madianya dan utama kemudian sampai kelas bintang. Di level manakah kita nanti bonsai kita itu kira-kira kita siapkan untuk menuju kontes itu kan? Jadi biasanya memang pembahasan mulai dari yang prospek, kemudian yang kelas regional, kemudian kelas madya, kelas utama dan kelas bintang. Tetapi untuk supaya kita tidak terlalu jauh, kali ini kita bisa menyiapkan dua bonsai ini. Kira-kira salah satunya akan kita coba bagaimana menyiapkan bonsai ini supaya dia bisa masuk kontes di kelas yang prospek dan untuk yang kelas berikutnya yaitu kelas regional gitu. Saya coba memilih dua bonsai ini.
Oke teman-teman, untuk orang dari Pak Andreas mungkin bisa kita lanjut lagi ke video kami yang selanjutnya atau season 2, atau ikuti terus perjalanan kami di Ideal Bonsai. Terus semangat, salam satu hobi, salam bonsai.